Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, jumpa lagi dengan saya di channel Aceh Carong. Ya, hari ini kita akan belajar terkait bagaimana cara menghasilkan cryptocurrency ya. Oke, tanpa berlama-lama kita jelaskan dulu bahwasanya cryptocurrency itu adalah sebuah sebutan lain untuk mata uang online atau mata uang kripto. Jika mata uang kertas dan koin yang biasa kita pegang dan sentuh disebut dengan mata uang dunia nyata, maka di dunia maya juga ada mata uang yang dinamakan dengan mata uang kripto. Di dunia nyata, kita mengenal uang rupiah Indonesia, uang rupiah India, uang ringgit Malaysia, dan beberapa mata uang negara lainnya. Sedangkan di dunia maya, kita akan menemukan mata uang jenis Bitcoin atau BTC, Ethereum atau ETH, Litecoin, dan sebagainya. Dalam dunia nyata, kita menghasilkan uang dengan bekerja. Begitu pula dalam dunia maya. Uang yang dihasilkan dalam dunia maya dapat ditransfer dalam dunia nyata dan berlaku luas. Oke, penasaran kan? Oke, kita lanjut guys. Sebenarnya uang dunia nyata jika kita simpan dalam bank, maka uang itu tidaklah lagi dalam bentuk kertas dan koin, melainkan sudah menjadi uang dalam bentuk digital atau online, di mana setiap individu yang memiliki mobile banking dapat dengan mudah melakukan transfer dan mencairkannya di ATM dalam bentuk nyata. Pertanyaannya, apakah uang kripto itu juga berlaku sama dengan uang dunia nyata? Jawabannya tentu saja sama. Sehingga istilah dunia nyata dan dunia maya sekarang kita hilangkan, karena pada dasarnya uang itu berlaku sama baik dalam dunia digital maupun dunia nyata. Perbedaannya adalah jika mata uang rupiah dalam bentuk digital transfer bisa langsung ke rekening bank umum, sedangkan mata uang kripto harus dikonversi dulu ke rupiah pada bank online, barulah dapat ditransfer ke rekening bank umum. Nah, sekarang kita bahas bank online dulu nih. Bank online di sini maksudnya adalah bank yang melayani tabungan dan setoran dalam bentuk uang kripto pada bank online yang besar seperti Indodax.com. Itu mereka melayani konversi mata uang juga dari kripto ke rupiah. Beberapa bank online lain hanya menyediakan layanan simpan dan transfer mata uang kripto tanpa layanan tambahan berupa konversi ke rupiah. Bank online melayani simpanan uang kripto dalam bentuk rekening uang kripto atau lebih dikenal dengan sebutan wallet atau dompet. Setiap mata uang kripto yang dilayani pada bank online masing-masing akan disediakan rekening atau wallet sendiri berdasarkan mata uang kripto tersebut. Jika pada bank umum kita biasanya membuka satu rekening untuk menampung rupiah, maka pada bank online kita bisa membuka banyak rekening atau wallet untuk menampung tiap jenis mata uang kripto. BTC atau Bitcoin merupakan jenis mata uang kripto yang memiliki nilai konversi ke rupiah paling tinggi. Per hari ini 9/11/2021 ya, satu BTC itu setara dengan 880 juta. Nah, nilai yang sangat fantastis bukan? Jadi, gimana cara mendapatkan uang kripto? Ya, tentu saja kita dengan bekerja. Simak terus ya. Channel ini kita akan bahas secara lengkap. Oke. Untuk mendapatkan uang kripto ada beberapa cara. Mulai dari yang halal, ada juga yang haram. Sama seperti uang pada dasarnya dapat didapatkan dengan cara halal maupun cara haram. Jadi bukan uangnya yang salah, tapi cara mendapatkannya yang harus benar. Cara salah sih contohnya dengan berjudi. Kalau di dalam dunia online juga ada judi, tapi di sini saya akan membagikan contoh cara mendapatkan dengan baik tentunya. Oke, yang pertama itu klaim. Klaim atau istilah dalam bahasa Indonesia adalah dapatkan apa yang menjadi hak kita dengan cara menyelesaikan tugas tertentu. Artinya kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan, barulah kita dapat melakukan klaim uang kripto. Contoh, sebuah perusahaan meminta kita untuk membuka iklan dan harus ditayangkan dalam waktu beberapa detik atau menit baik di komputer kita maupun di handphone kita. Setelah selesai waktu tayang iklan itu, ya, maka
kita dapat mengklaim sejumlah uang kripto sebagai imbalan dari hasil tayangan tersebut. Beberapa perusahaan yang menawarkan ini diantaranya bot Telegram, Crypto App, dan masih banyak yang lain. Ada juga perusahaan yang memang memberikan hak untuk klaim uang kripto tanpa harus membuka iklan. Dia hanya memberikan syarat untuk klaim setiap sekian menit, seperti contohnya di Shark. Jadi, setiap sekian menit kita bekerja untuk mengambil atau klaim uang kripto gratis yang diberikan oleh berbagai perusahaan tersebut. Perusahaan yang membagikan kripto tentunya karena mereka memiliki bisnis tertentu, sehingga dari profit tersebut mereka memberikan sepersekian jumlah uang kripto yang dibagikan gratis dan dapat diklaim oleh siapapun. Kini kita harus bekerja menunggu iklan sekian menit dan melakukan klaim secara manual. Yang kedua, mining. Mining merupakan langkah yang lebih praktis dalam mendapatkan uang online. Di sini tidak perlu menunggu sekian menit karena mining merupakan proses otomatisasi yang diprogram pada sebuah komputer untuk bekerja mendapatkan uang kripto dengan memanfaatkan gigahash VGA card yang dimiliki. Kalau boleh saya bercerita agak lebih mudah dipahami seperti ini. Mining, kata lain, menambang. Biasanya dalam dunia pertambangan ada yang memiliki lahan tambang, ada pekerja, dan ada alat untuk menambang, baik berupa cangkul, bor, maupun mesin yang lebih canggih. Nah, semakin canggih mesin, maka jumlah hasil tambang akan semakin banyak. Sekarang, oleh seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto, di tahun 2009 di Jepang, itu dia penemu Bitcoin. Dia balik dalam dunia internet, kita punya kuota yang untuk melakukan akses terhadap data kita akan dibayar. Keren bukan? Nah, secara umum kalau dalam dunia tambang ya, pemilik lahan mempunyai mineral tambang yang harus dibersihkan menjadi suatu kesatuan minyak yang dapat dipakai. Untuk melakukan itu perlu orang dan alat kerja yang memadai. Dengan alat kerja berupa mesin yang lebih baik, maka hasil tambang akan lebih cepat. Hasil tambang dapat dijual dan dijadikan uang dengan komisi yang disepakati. Kalau secara online, kalau secara Bitcoin ini kita cerita, pemilik lahan ya memiliki ragam data yang harus diselesaikan, dipecahkan menjadi suatu basis data yang utuh. Untuk melakukan hal itu perlu orang dan alat kerja yang memadai. Dengan alat kerja berupa gigahash yang baik, maka hasil tambang akan lebih cepat. Hasil tambang dapat dikonversi dan dijadikan uang dengan komisi yang disepakati. Nomor 3, trading. Jika Anda pernah mengenal istilah saham, maka menjelaskan trading sangat mudah untuk Anda. Trading merupakan salah satu cara mendapatkan uang kripto dengan keberanian melemparkan sejumlah uang kripto untuk dipasarkan di pasar saham, dengan harapan kenaikan dari harga saham tersebut. Jika ternyata saham turun, maka uang yang kita lemparkan di pasar saham juga akan turun. Melakukan trading ini perlu keahlian, tidak boleh main-main, karena hanya mereka yang pandai dalam urusan melihat grafik pasar saham yang dapat menjalankan trading dengan optimal. Keempat, atau yang terakhir, investasi. Investasi adalah jalan satu-satunya yang paling pasti dalam usaha mendapatkan uang kripto. Istilah investasi ini sama halnya dengan deposito di perbankan. Setiap perusahaan yang menawarkan investasi uang kripto akan memberikan portofolio keuntungan yang akan didapatkan di masa depan. Oke, sekian dulu cara-cara menghasilkan uang kripto secara online.